Ya pemirsa, sekarang kita lihat dulu agenda esok tanggal 7 November 2022, terdakwa Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dengan agenda pemeriksaan saksi. Kabarnya atau diinformasikan ada 12 saksi ya yang nanti akan diperiksa mulai dari masih pegawai rumah tangga atau ART pemirsa. Ini ada beberapa ART, bahkan juga staf pribadi dari Verdi Sambo dan juga ada driver dari Verdi Sambo. Selain itu, juga ada petugas swab pemirsa yang juga nanti akan diperiksa, bahkan juga Biro Jasa CCTV, bahkan juga pihak telekomunikasi, ada juga pihak bank di sini, BNI, bahkan juga, nah ini dia ada beberapa freelance dari maksud saya ada saksi freelance dari Biro Paminal dan juga ada driver ambulans dan petugas yang melakukan swab PCR di lokasi kejadian pemirsa. Sebelum saya ke Bang Roni dan juga Prof. Muzakir, saya ingin ke Bu Susi terlebih dahulu. Bu Susi, kalau dari LPSK sendiri ada tidak sih upaya pencegahan? Kita masih punya waktu ya malam ini hingga besok pagi. Jikalau hakim berubah pikiran, displitsing atau dipisah. LPSK kabarnya mau bersurat, benarkah? Betul Mbak, jadi LPSK sebenarnya sudah menyampaikan bahwa kepada majelis hakim melalui surat bahwa kami berharap bisa dipisah. Ini sebenarnya untuk penguatan saja kepada Baradae, pada Richard supaya tidak terpengaruh dengan kesaksian dari dua yang lainnya, keterangan dari dua yang lainnya, dari dua terdakwa lainnya. Tetapi sekali lagi kami akan sampaikan juga akan secara resminya surat itu akan kami sampaikan besok, tapi sebelumnya sudah kami kirimkan. Nah seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa yang pasti di dalam perlindungan undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah pemisahan berkas. Nah berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap justice collaborator. Nah, sampai sejauh ini memang sudah ada pemisahan berkas antara Richard Eliezer dengan terdakwa lainnya ya. Jadi itu yang menjadi catatan kami bahwa memang kenapa kami juga mengapresiasi majelis hakim dan jaksa penuntut umum bahwa sejak awal memang perlakuan khusus terhadap justice collaborator yaitu dalam hal ini dalam kasus ini adalah Richard Eliezer itu sudah dilakukan yaitu dengan pemisahan berkas dan kemarin juga ada pemisahan dari sidang pemeriksaan di awal. Nah, ini sekali lagi kalau kemudian digabungkan di tengah perjalanan ini yang kemudian salah satu adalah sekali lagi menjadi hakim ya, pertimbangan hakim. Yang kedua juga ujian bagi Richard untuk tetap berkomitmen kepada kesaksiannya untuk mengungkap kejahatan ini, berkomitmen untuk tetap mengungkap kejahatan ini selaku dirinya sebagai justice collaborator. Ini ujian juga bagi Richard untuk tetap konsisten bagi saya. Ya. Sekarang saya minta ke Bang Roni. Bang Roni, kalau secara untuk pastinya kalau persidangan ini harapannya bahwa persidangan mendukung klien Anda ya dari keterangan saksi. Nah, bagaimana kiranya persidangan besok? Mengingat bahwa antara Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini hampir sama keterangannya dan sangat berbeda dengan klien Anda. Mulai dari yang menembak, membopong dan lain-lain. Bagaimana Bang Roni? Ya Mbak Caca, semua kemungkinan dalam dinamika persidangan ini kami tim penasihat hukum sudah siap ya. Tentunya dalam proses pendampingan klien kami ini dari penyidikan bahwa kita melihat bahwa Richard Eliezer ini dipisah sehingga dia bisa secara independen menyampaikan apa yang terjadi ya. Terkait dengan persidangan besoknya pastinya kita tim penasihat hukum sudah melakukan rapat dan kami tadi siang sudah ketemu dengan Baradae atau Richard Eliezer. Kami melakukan penguatan terhadap Richard supaya besok siap menghadapi persidangan. Pada prinsipnya bahwa klien kami siap untuk menghadapi persidangan besoknya. Nah, kami kan akan melihat bahwa ada beberapa saksi yang dihadirkan ini menjadi fokus kami ya. Terutama tentang saksi yang dari Bank BNI itu yang dihadirkan ya. Karena sebelumnya dalam proses penyidikan pernah disampaikan bahwa Richard Eliezer ini menerima sejumlah uang dari almarhum Joshua
setelah almarhum meninggal ya. Kemudian ada perpindahan rekening. Nah besok adalah momen atau di mana kita bisa membuktikan bahwa Richard Eliezer ini tidak menerima uang apapun. Nah besok dihadirkan saksi dari bank. Kami berharap bahwa saksi yang dihadirkan ini berkata jujur, tidak bertele-tele. Kami juga mengingatkan bahwa ini ada sanksi pidananya apabila dibawa sumpah kemudian bersaksi palsu. Ini akan menjadi sanksi pidana untuk yang bersangkutan. Nah, terus ada juga catatan kami terkait dengan saksi asisten rumah tangga yang akan dihadirkan, bahwa memang dari awal kami sudah meragukan mengenai keterangan dari asisten rumah tangga. Karena apa? Asisten rumah tangga ini kan masih bekerja dengan keluarga FS. Jadi kami tidak terlalu berharap banyak. Tetapi kemarin ketika keterangan dari Susi itu, akhirnya kan hakim bisa menggali secara langsung kan, kemudian ditanya oleh jaksa penuntut umum dan kemudian ditanya sama kita dari tim penasihat hukum, akhirnya Susi mencabut berita acara pemeriksaan yang sudah disampaikan sebelumnya. Karena ada beberapa hal yang kami gali ternyata tidak sinkron, tidak sesuai dengan fakta yang ada yang terjadi. Nah kemudian saksi juga yang minggu kemarin yang dihadirkan adalah ajudan, itu juga sudah menyampaikan ada beberapa hal yang menjelaskan posisi klien saya sebagai bawahan yang patuh dan taat. Ini menjelaskan bahwa Richard Eliezer ini menjalankan perintah jabatan. Nah, terkait fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini tentunya akan menjadi bahan pembelaan kami ketika nanti di pledoi ya. Ini kami harapkan bahwa besok persidangannya semua akan terbuka, kemudian ada fakta-fakta yang sesuai persidangan, fakta-fakta baru, dan ini yang menempatkan posisi Richard Eliezer secara sesuai dengan apa yang sudah disampaikan ya, bahwa dia mengakui perbuatannya, kemudian dia kooperatif, hal-hal seperti ini yang nanti tentunya besok kami akan lihat dari saksi-saksi yang akan dihadirkan. Seperti itu Mbak Caca. Baik, sekarang saya ke Prof. Muzakir. Prof, kalau tadi Prof mengatakan bahwa tidak ada masalah, ini soal teknis saja, digabung atau juga dipisah. Tapi sekiranya kalaulah nanti digabung dengan keterangan mereka yang berbeda-beda, keterangan saksi pun berbeda-beda, hakim makin jelas atau justru tambah bingung, Prof? Ya, sesungguhnya hakim tidak dibikin bingung ya, karena hakim itu kan bisa mencari atau menemukan satu keterangan-keterangan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Tapi ini kalau catatan saya dalam kaitannya dengan peran JC ini, tapi pertama, JC itu kan sudah pernah memberi keterangan yang sudah diuji oleh lembaga lain. Itu namanya LPSK. Selain itu atau saksi-saksi yang lain juga terdakwa yang lain kan hanya memberi keterangan kepada penyidik ya. Jadi ini mungkin dinilai oleh hakim satu keterangan kesaksian dari JC ini nanti akan lebih kuat ya, karena dia sudah diuji oleh lembaga lain. Sebut saja kata uji itu maksud saya pernah diberikan dan dites kejujuran dalam hubungannya dengan keterangan yang diberikan, yang nanti akan konsisten pada saat diberikan di sidang pengadilan. Jadi di antara tiga terdakwa ini nanti akan lihat mana di antara saksi-saksi yang paling saksi-saksi yang diberikan ini yang punya hubungan dengan keterangan para terdakwa, ya, terutama dengan JC karena temanya JC ya, mana yang paling kuat yang signifikan dengan keterangan dengan JC. Ya, kalau tadi dari LPSK mengatakan bahwa ini sekaligus uji bagi JC, apakah dia konsisten atau tidak, saya kira itu bagus. Memang inilah bagian daripada JC yang sesungguhnya itu bukan di depan LPSK saja, tapi yang paling penting dan yang paling utama adalah di dalam sidang pengadilan. Kalau tadi dikatakan apakah membingungkan pada hakim atau tidak, mestinya hakim akan berpatokan bahwa ini keterangan JC ini nantinya kan sudah diuji pada tahapan sebelumnya, 2 kali diuji di sini. Keterangan pada pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan di depan LPSK dan sekarang di depan sidang pengadilan. Nah, sementara keterangan-keterangan yang lain itu baru diberikan sepihak lah di depan penyidik. Nah, ini saya kira hakim akan menempatkan batu uji dari semua keterangan kesaksian sejauh yang relevan dengan keterangan justice kolaborator ini, itulah nanti akan diuji hasilnya oleh hakim.
Jadi hakim bukan malah bingung, tapi menurut pendapat saya, jika terdapat keterangan-keterangan, kira-kira keterangan yang paling memiliki kekuatan pembuktian yang primer yang mana? Kalau keterangan pembuktian yang primer, berarti harus ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan yang lain. Kalau keterangan saksi itu ternyata mengandung unsur ketidakbenaran, maka akan dilihat saksi yang paling kuat yang mana. Disitulah menurut saya satu poin di atasnya adalah justice collaborator. Begitu Mbak Caca. Oke, baik. Kalau Bang Saur sendiri bagaimana? Sepakat tidak sih ini taktik strategi ini akan efektif? Hakim malah makin jelas atau mungkin juga sebaliknya? Ada dua memang substansi hukumnya apa yang dibilang oleh Prof. Muzakir. Artinya diuji konsistensi daripada saudara Eliezer sebagai justice collaborator. Tetapi memang yang menarik Mbak Caca dalam persidangan itu kan tidak semata-mata pertarungan di sana adalah narasi hukum semata. Tetapi ada pertarungan psikologis yang ada di sana. Bahkan kadang-kadang pertarungan psikologis ini bisa mempengaruhi seorang saksi. Tetapi kita bersyukur misalnya Eliezer, katakanlah bahwa sekalipun dia dari pangkat yang paling rendah, menghadapi terdakwa atau kesaksian yang diberikan terdakwa sebagai polisinya polisi, tapi kita lihat karena kejujuran atau konsistensinya dia, kebenaran moral inilah yang menurut saya adalah meruntuhkan semua. Misalnya ini ada satu menurut saya menarik dalam persidangan-persidangan sebelumnya Mbak Caca. Dengan terang benderang misalnya hakim telah memerintahkan kepada jaksa penuntut umum atas keterangan daripada Susi yang kemudian berbohong bahwa supaya diancam untuk ditetapkan tersangka. Mbak Caca tahu dalam proses penetapan tersangka yang namanya saksi palsu, kemudian tidak perlu lagi itu memeriksa kembali keterangan sebagai satu kasus misalnya penyidikan. Cukup kalau memang jaksa penuntut umum apalagi ada perintah daripada seorang hakim segera menetapkan tersangka. Nah oleh karena itu kita berharap sesungguhnya karena kasus ini itu yang kita harap dari awal, mengapa misalnya tidak ada lagi kejahatan yang paling jahat yang dilakukan oleh Sambo misalnya, bukan saja melibatkan 100 orang polisi, tetapi pembantu-pembantu yang tidak tahu apa-apa itu kemudian diperalat. Pembantu-pembantu yang polos yang tahunya mungkin dia dengan kerjaannya itu pun diperalat dengan kasus kebohongan Susi. Nah oleh karena itu kita dorong ini melalui diskusi malam ini kepada para saksi ini, Anda disumpah loh. Demi Allah Anda bersumpah mengatakan apa yang saudara lihat, dengar dan alami. Baik. Kalau lebih dari itu Anda bukan tidak mungkin ancamnya 7 tahun. Nah jadi diskusi kita ini penting pengantar kita sidang besok. Karena saya lihat begini Mbak Caca. Karena kasus ini adalah dibongkar oleh publik. Pertarungan di persidangan sama saya lihat kuatnya juga diskusi kita seperti ini untuk saling membalance supaya pengadilan kita juga betul-betul menjalankan betul-betul maksimal Mbak Caca. Baik, iya ditahan dulu Bang Saur, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi bahkan juga Bang Roni yang pasti malam hari ini akan bersiap untuk persidangan besok hari. Sesaat lagi saya akan tanya nanti kepada Prof. Muzakir, apakah jangan-jangan ini Prof punya sarana efektif ini untuk pertanyaan yang bisa diajukan oleh hakim dan jaksa yang benar-benar bisa menggali keterangan dan fakta sebenarnya. Karena kalau kita simak persidangan sebelumnya ini memang terkesan tegas, sedikit membentak, ketakutan ini saksinya. Apakah efektif? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.